Halo teman-teman semuanya, selamat sore, salam sehat semuanya. Semuanya teman-teman bisa on mic nggak? Coba boleh dites dulu. Bisa kok teman-teman ondik. Saya bisa, Oke, saya bisa. aman. Sip, sip, sip. Jadi di sini kita bakal ngebahas ya, kita bakal ngebahas gimana sih cara edit subset menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, namun sebelum itu kita perkenalan lebih dahulu dan aku mau bikin rules nih teman-teman untuk teman-teman semua di sini. Jadi jika memang ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung diskusi. Kita sistemnya di sini kita open discussion karena balik lagi di sini saya tidak hanya sekedar memberikan materi ke teman-teman, tapi saya ingin berbagi dan ingin sharing tuh bahkan untuk jangka panjangnya teman-teman. Misalnya keluar dari acara ini mungkin kita bisa project bareng, keluar dari sini kita bisa garap sesuatu yang bareng lagi segala macam, ada banyak hal yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan kegiatan dari webinar ini. Jadi ibaratnya eh, apa apa yang udah teman-teman investasikan di sini itu bisa kita pakai untuk jangka panjang. Nah, baik, sebelumnya aku buka dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya untuk semua teman-teman yang ada di sini ya. Selamat sore, selamat datang di webinar kita ya, webinar di MyEduSoft. Kita bakal ngebahas dibagi jadi 2 hari nanti ya. Kita bakal ngesiapin bagaimana sih tips jitu dapat cuan sebagai video editor. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama asli saya Muhammad Yudal Fayasa, Eskom ACP, sama kayak beberapa teman-teman lainnya yang udah sertifikasi. ACP sendiri diambil dari Adobe Certified Professional. Nah, terus saya di sini sebagai senior motion graphic di My EduSoft ya kan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, senior motion graphic ya kan. Motion graphic itu adalah tingkatan lanjutan atau tingkatan lanjutan dari seorang video editor, bisa dibilang seperti itu. Nah, cuman balik lagi, setiap pekerjaan itu memang memiliki fokusnya masing-masing. Ada yang dari setelah video editor, dia fokus ke colorist. Ketika dia ke colorist, dia tidak akan megang motion graphic. Tapi ketika dia ke motion graphic, dia nggak akan megang color, ya kan? Nah, sebenarnya apakah boleh kita semua memegang semuanya? Mas, aku mau gini, mas. Mas, aku mau megang ini satu all in one, gitu kan? Boleh aja, tapi balik lagi, setiap pekerjaan itu harus punya spesifikasinya terlebih dahulu. Jadi make sure ke teman-teman semua, tanyakan kepada diri kalian sekarang, teman-teman tuh mau fokusnya kemana? Video editor juga ingat, video editor kebagi jadi 2. Ada online, ada offline. Nah, teman-teman tuh biasa ngedit yang mana? Apakah teman-teman biasa ngedit keduanya? Kalau keduanya online sama offline itu masih it's okay lah, itu masih masih banyak yang dilakukan. Ibaratnya kayak masih banyak orang yang ngedit rough cut dulu, ya kan? Habis itu ke fine cut, setelah fine cut baru nanti akhirnya dikasih efek-efek, dikasih teks segala macam. Nah, sekarang kita bakal memaksimalkan editing-editing yang emang biasa digunakan atau yang biasa dilakukan oleh profesional dalam mencari pekerjaan. Nah, sebelum itu, teman-teman harus kenal dulu siapa saya dan kenapa saya berhak atau kenapa saya bisa dan kenapa saya berani untuk sharing akan hal ini. Oke. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin Muhammad Yudha Alfayasa, aka Yuda Pongah, ya kan? Yuda Pongah adalah nama brand yang saya kembangkan sudah sejak 10 tahun lalu. Yuda Pongah itu artinya teman-teman ompong tengah. Teman-teman mungkin nggak ngelihat ya, gigi saya tengah ini ompong, teman-teman. Itu adalah brand yang udah aku bangun sudah sejak 10 tahun lalu. Sekarang 2024 berarti udah 11 tahun. Karena awal kali itu aku bikin di Juli 2013. Nah, dari 2013 itu kalau teman-teman tanya, aku mulai dari mana? Aku mulai dari Vine, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu Vine itu apa, Vine itu udah jauh ada sebelum Instagram, ya kan? Jadi dulu itu aku satu rombongan, mungkin teman-teman kenal, aku satu rombongan sama Chandra Liao, aku satu rombongan juga sama rombongan-rombongan orang-orang yang cukup intriguing di masa-masa sekarang. Nah, jadi aku tuh mulainya dari Vine, habis itu ke Instagram video. Instagram video aku udah ngerasain yang namanya bikin video 15 detik ya kan. Itu maksimal itu hanya 15 detik teman-teman. Nah, tapi teman-teman, fun fact ya. Fun fact, kalau bikin video 15 detik itu rupanya kita lebih kreatif. Kita lebih kreatif 15 detik. Kenapa? Karena kalau orang yang bikin video 15 detik, itu tuh dipres otaknya. Otaknya dipres gimana caranya kita bisa bikin video yang menarik hanya dalam waktu 15 detik. Udah ada story-nya, udah ada bridging-nya, udah ada punchline-nya. Nah, itu kita dipres tuh. Gimana caranya kita bikin video yang menarik dalam 15 detik. Jadi untuk teman-teman semua, bagaimana cara kalian meningkatkan editing yang bagus
ya kan? Balik lagi nomor satu, teman-teman harus pintar berstory, teman-teman harus pintar bercerita. Bagaimana cara membuat cerita yang bagus, ya kan? Nanti kita akan bahas semuanya. Nah, jadi teman-teman semua di sini kita notes dulu, garis bawahi terlebih dahulu bahwasanya kita bisa loh jadi editor yang GG, kita bisa loh jadi editor yang keren, itu kalau kita juga menguasai bagaimana sih penulisan kita. Oke, kita lanjut dulu. Aku seorang profesional digital artist. Aku udah lebih dari 9 tahun. Ini belum update ya. 9 tahun, specifically in post production processing. Jadi aku fokusnya ke post production, ya kan? Seperti video editing, animasi, dan juga motion graphic. Aku sudah tersertifikasi menggunakan Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, sama Photoshop juga. Approved by Adobe langsung, ya kan? Dan sekarang aku juga sibuk untuk mimpin sebuah post production team dan juga kreatif agency di Indonesia. Nah, habis itu agensi-agensi itu ngebuat commercial ads, iklan-iklan sama content marketing untuk meningkatkan sales. Nah, sekarang beberapa pekerjaan yang pernah aku lakukan juga kayak saat ini aku lagi ngarep BCA gitu kan, Lazada segala macam. Jadi ada banyak-banyak klien-klien yang udah kerja sama aku. Nah, sekarang gimana cara dapetin klien yang kayak gitu? Oke, kita bahas nanti. Nah, sekarang aku juga untuk mendukung karir aku juga, aku sudah punya bidang keahlian lain di bagian desain grafik, ya kan. Aku juga menguasai bagian desain grafik, ya kan. Itu udah lebih dari 12 tahun tuh, ya kan. Aku desain grafik seperti ilustrasi, digital painting, ya kan, image manipulation, ya kan. Aku udah ngebuat lebih dari 1.000 project, ya kan. 1.000 project itu including video, animation, ya kan. Dan big project, teman-teman di sini ada yang ngikutin YouTube Rewind nggak? Ya kan ada yang pernah tahu YouTube Rewind, ya kan, YouTube Rewind Indonesia. Jadi aku part of YouTube Rewind Indonesia juga. Dan waktu itu di Lampung aku tuh yang 2018. Kalau teman-teman lihat 2018 YouTube Rewind Lampung, Lampung ya, Lampung dulu. Ini aku notes dulu. YouTube Rewind Lampung 2018 itu aku sutradaranya waktu itu di masa itu, ya kan. Di 2019 itu disupport juga sama Andovi De Lopez dan juga Joviel De Lopez, ya kan. Jadi ibaratnya have so many experience atau udah ada banyak sekali warna-warna yang aku jalanin di kehidupan pereditingan, ya kan. Nah, habis itu oke, kita next dulu, ya kan. Beberapa project yang pernah aku bikin. Oh, ini pengalaman dulu kita. Jadi pengalaman sekarang saat ini aku seorang senior motion graphic dan post production specialist di My Edusoft, ya kan. Itu aku udah dari 2022 nyampe juga sekarang. Nah, sebelum itu aku juga di Ruang Guru, ya. Aku di Ruang Guru juga sebagai video editor. Kemudian masih berjalan sebagai vendor atau PT ku sendiri ini aku sebagai video editor dan juga project manager di Great Giant Foods. Great Giant Foods itu apa, teman-teman? Great Giant Foods itu kalau teman-teman pernah ke Indomaret ngeliat ada pisang sama nanas, Sun Pride, nah itu. Terus Yupi, semua pasti pernah makan Yupi. Nah, itu dari Great Giant Foods. Habis itu aku juga, oh kalau teman-teman tadi ngomongin tadi Mas siapa? Mas Alfadino ya yang editornya YouTuber ya? Iya, Ya, betul. aku juga Mas. Aku juga 2019 sampai 2020 aku video editornya Rizal Muk. Ada yang tahu Rizal Muk? Tahu ya Enggak. Rizal Muk. Kalau Rizal Muk boleh nanti boleh dicek ya. Rizal Muk dia konten kreator sekarang dia konten kreator reaction sama kayak Picky Pix ya kan, Picky Pix, Korigor gitu-gitu dia. Nah, Rizal Muk itu dulu rombonganku juga, ya kan, kawan main juga, awalnya kawan main, habis itu aku dikasih project based on kenalan lah ibaratnya, based on relasi gitu kan. Dan juga pada zaman aku magang waktu itu sebagai video editor di Kominfo Pemkab Kepulauan Seribu. Nah, jadi itu untuk beberapa experience yang pernah aku jalanin. Ini biasalah, ini award and license ya kan. Aku seorang license professional video designer. Habis itu license di Adobe After Effects. Aku juga udah biasa ngisi kayak di BUMN, Raden Inten 2 Airport Internasional, ya kan. Habis itu di acara Kampus Merdeka juga udah pernah. Ya kan, habis itu di beberapa kampus juga udah sering kayak Unsud, habis itu Universitas Lampung pokoknya di Lampung itu aku domisili di Lampung ya teman-teman. Kalau di Lampung itu aku udah sering ngisi juga, udah biasa lah ibaratnya udah biasa juga jadi dosen praktisi seperti itu di bagian kreatif, ya kan, video, desain, anything yang berbau hal seperti itu. Nah, ini beberapa portofolioku. Ada Ruang Guru, Great Giant Foods, Polda, Telkomsel juga klienku. Habis itu Kartu Bayu, Lazada, sama beberapa UPT-UPT yang ada di kampus, sama kitabisa.com. Jadi ada banyak hal lainnya yang nggak bisa aku sebutin ya kan, karena ibaratnya experience-nya udah cukup lama ibaratnya ya. Nah, itu beberapa portofolio yang pernah aku garap sebelumnya.
Oke, nah mungkin kita bakalan masuk ke masalah editing ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman semua standby laptop nggak? Atau standby laptop untuk buka projectnya? Untuk mengerjakan project ya. Nah, jadi kita teman-teman yang pertama itu sebenarnya kita bakal sesuai dengan bahasanya ya, kita kan bakal fokus bagaimana kita mendapatkan cuan, tips cuan nih di video editing, ya kan? Nah, jadi untuk yang pertama ini kita bakalan memaksimalkan bagaimana sih sebenarnya workflow kita dalam menggunakan Adobe Premiere Pro, ya kan? Nah, sekarang dalam menggunakan Adobe Premiere Pro, cuman ada beberapa hal yang harus aku tekenin dulu ke teman-teman editor di sebelum kita menjadi editor profesional, sebelum kita menguasai Adobe Premiere Pro. Nah, sampai sekarang aku tanya nih ke teman-teman. Teman-teman ngerasa kalau seandainya nih teman-teman bisa menggunakan Adobe Premiere Pro, terus tiba-tiba teman-teman aku suruh ngedit pakai CapCut, teman-teman bakal bingung atau enggak kira-kira? Sekiranya teman-teman bakal bingung atau enggak? Kalau aku suruh menggunakan CapCut, anggaplah teman-teman nggak pernah pakai CapCut. Nah, kebanyakan orang akan bingung. Kenapa orang akan bingung? Karena ibaratnya workflow-nya berbeda, kemudian tampilannya berbeda. Nah, cuman di sini yang aku bahas adalah kita bakal fokus ke fundamentalsnya. Kita bakal fokus sebenarnya basic editing itu selalu sama, ya kan? Ini ada video, ya kan? Kita cut dulu. Kita cut bersih dulu, ya kan? Biasanya kan kita kalau syuting itu ada clapper, ya kan? 3, 2, 1 cekrek. Nah, otomatis itu akan dihapus. Habis itu kita harus tahu juga fungsi clapper untuk apa. Clapper itu fungsinya untuk kita ngesynchronize audio. Ya kan? Nah, kita harus pinter, teman-teman. Misalnya kita nggak punya clapper ketika kita syuting, kita bikin film, atau segala macam kita bikin project. Kalau kita nggak punya clapper, teman-teman ngapain biasanya? Kalau saya teriak. Kok teriak, Mas? Iya, kalau saya kan mau ngesinkronis audio aja. Saya teriak, 1, 2, ah! Saya teriak aja kayak gitu kan. Nanti otomatis ketika antara audio dengan audio yang ada di video sama audio yang ada di mikrofon, itu kan akan sinkron karena suaranya ada high pitch. Ada suara yang tegangannya tinggi. Nah, suara tegangan tinggi ini kan kalau disinkronis akan gampang gitu kan. Ketimbang clapper. Karena apa? Clapper tuh kadang suaranya kecil, cekek, kecil. Kadang untuk dapetin sinkronisnya itu agak susah gitu. Nah, kemudian selain kita mengetahui itu tadi yang aku tahu lagi, ya kan yang aku kasih tahu tadi sebelumnya, sebelum kita ngedit, kita juga harus pandai untuk membuat sebuah cerita, untuk membuat sebuah storytelling. Kenapa? Karena balik lagi, storytelling itu adalah yang bikin cerita itu bagus, yang bikin video kita bagus, baik, epic, itu dari storytelling. Oke, mungkin sekarang itu bukan tugas kita, teman-teman. Itu bukan tugas kita, sama sekali bukan tugas kita kayak bikin nya. Tetap kita harus punya basicnya. Karena kalau kita nggak punya basicnya, kita bakalan, ya ibaratnya kita bakal bingung. Kita nggak akan bisa ngasih improvement. Oke, teman-teman, ini pengalaman. Teman-teman pada, tadi Mas Ambu Jogja, lagi di Jogja, Kuningan. Jadi, ini experience unik nih. Jadi banggalah teman-teman kita yang lagi ada di sini, ya kan? Kenapa? Jadi aku ada pengalaman, aku kerja sama agensi yang ada di Jakarta, literally Jakarta, oke? Nah, kerja sama dengan agensi di Jakarta itu rata-rata dari mereka yang kerja di agensi. Fun fact nih teman-teman, satu, mereka nggak ada yang punya tools sendiri, alias mereka semua nyewa, ya kan? Kedua, yang kedua, mereka hanya fokus ke apa yang mereka rancang aja. Jadi tidak ada improvement, tidak ada improvisasi, tidak ada, ibaratnya ya hanya fokus ke itu aja. Misalnya kita disuruh bikin video campaign, ya kan? Kita disuruh bikin video yang ada storytellingnya, misalnya storytellingnya mengenai apa kayak kayak Gojek atau iklan BCA yang Pak Indro, Pak Indro, Indro ya Indro Warkop, kok Pak Indro sih? Ya kayak Indro Warkop itu segala macam. Nah, itu mereka hanya fokusnya ke situ, tidak ada improvisasinya. Nah, tapi kalau kita memahami minimal ya, minimal kita sebagai video editor, kita memahami bagaimana story yang bagus, bagaimana pembuatan video produksi yang bagus, kita tuh bisa ikut nimbrung dalam project tersebut. Misalnya nih, kayak ada yang bikin story gini 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 ya kan. Ketika naskah itu didiskusikan, kita sebagai editor kita ikut andil teman-teman. Kita ikut andil, kita baca naskahnya. Kita baca, kita lihat yang ini kayaknya nggak possible deh Mas kalau seandainya diedit. Karena balik lagi,
editor apa nih orang yang nulis naskah itu kan nggak ngerti masalah editing, ya kan? Kalau seandainya ini ya contoh di project A, ya kan? Di project A dia minta di project A batasan scope-nya itu cuman nge-hire video editor misalnya, ya kan? Hanya nge-hire video editor, tapi yang bikin naskah itu minta ada kejar-kejaran sama komet di bulan, di matahari gitu misalnya kan. Itu kan udah beda lagi tuh. Udah beda kebutuhan. Itu udah kebutuhannya udah sama motion graphic, visual effect, segala macem, ya kan. Nah, jadi kita jangan sampai terkelabui. Jadi kita juga harus ngecek teman-teman, oh apakah projectnya ini emang beneran bisa capable, apakah project ini emang beneran bisa aku pegang atau enggak. Nah gitu teman-teman. Jadi ikut andil itu adalah salah satu kunci yang harus kita lakukan. Oke, habis itu kita bakal lihat-lihat lagi, tunggu bentar. Sebelum kita buka editingnya ya. Teman-teman mungkin siapin aja Adobe Premiere Pro-nya. Aku sama mau nanya-nanya lagi, teman-teman nih sejauh ini udah ngerjain apa aja dan udah pernah nyampe mana aja ibaratnya. Ini mudah-mudahan udah nggak ada lagi sih, aman sih. Mungkin kita bakal bisa bahas untuk yang besok kali ya. Oke, ini ya tadi ya jenis video ya. Mungkin teman-teman tadi udah ada yang bilang tadi seandainya kayak ah Kak aku biasa bikinnya after movie segala macam Kak aku biasa bikinnya gini-gini. Jadi setiap video tuh emang treatmentnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Fun fact teman-teman, jujur menurut saya Premiere Pro tuh lebih ringan dibandingkan After Effects. Oke, itu nyata ya, itu fakta ya kan. Premiere Pro itu lebih ringan daripada After Effects. Tapi ya kan, tapi kalau seandainya ada motion atau ada hal-hal yang bisa dibikin di Premiere Pro, itu kenapa tidak? Contoh teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, saya pernah bikin animasi kartun, literally kartun kayak anime lah, ya, kayak anime, ya kan? Itu saya bikin di Premiere Pro, ya kan? Jadi ibaratnya balik lagi ke diri kita, seberapa menguasai kita, seberapa kreatifnya kita. Jadi saya apa aku aneh banget. Aku bisa bikin ibaratnya I can make anything ibaratnya kan. Hanya modal apa? Hanya modal Photoshop dan juga Premiere Pro. Aku hanya bisa model itu aja. Itu aku udah bisa, ya kan? Aku udah bisa bikin komik, aku udah bisa bikin konten-konten ibaratnya seperti itu. Nah, balik lagi kita lihat ke kebutuhan teman-teman. Sekarang teman-teman mau bikin video yang seperti apa? Contoh, video wedding. Wedding itu fokusnya ke video produksinya. Oke? Wedding itu fokusnya ke video produksinya. Jadi ibaratnya jangan dipaksa. Kalau seandainya emang weddingannya itu dia pakai HP ngambilnya terus banyak goyangnya segala macam. Don't expect walaupun kita seorang video editor itu bisa jadi editan yang bagus. Itu akan susah. Balik lagi, semua tuh saling saling berpengaruh pekerjaannya satu sama lain, ya kan? Terus misalnya nih, kita bayangin, kita dapat syutingan footage, FPS-nya 24, tapi dia minta mau super slow-mo. Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakuin adalah teman-teman harus aware. Teman-teman harus sadar, teman-teman harus pandai melihat. Oh, sebelum ke teknis ya, teman-teman harus pandai melihat. Oh, ini gini. Aku harus ngerti, aku harus begini, aku harus begini. Nah, seperti itu. Itulah yang harus teman-teman persiapkan. Habis itu teman-teman juga harus tahu lah istilah-istilah seperti sequence ya kan. Sequence itu ukurannya untuk sosial media tuh bagusnya seberapa, bitrate-nya tuh bagaimana, segala macam. Itu semua disesuaikan. Balik lagi teman-teman, ini fakta unik di saya nggak pernah mengerjakan project, bukan nggak pernah, maksudnya saya kebanyakan mengerjakan project itu full HD 1080 aja. Kenapa? Balik lagi, balik lagi kebutuhannya. Kalau seandainya outputnya sosial media, ngapain saya syuting pakai 4K? Kalau kebutuhannya sosial media yang ditonton, cuman sama siapa lah, ibarat cuman cuman audiensnya cuman yang ada di sosial media. Ngapain aku pakai 8K? Ngapain pakai 4K? Ibaratnya. Pakai yang secukupnya aja. Terus misalnya videonya nggak ada kebutuhan
slow motion, super slow mo atau segala macam, aku pakai 24 fps. Atau standar-standarnya aku pakai 50 fps biar aman ibaratnya. Jadi ketika editing itu tidak mempersulit diri kita sendiri. Ini kita udah bukan ngomongin masalah kualitas lagi, kita ngomong masalah efisiensi. Jadi trip tips nomor satu untuk menjadi seorang editor yang baik adalah mengerti masalah efisiensi. Oke, ngerti masalah efisiensi. Contoh, contoh nih, sederhana aja ya. Aku misalnya nanya nih ke Mas Ambo atau ke Mas Alfadino misalnya kan kayak, Mas, aku kliennya misalkan, Mas, aku mau bikin video sosial media nih, ya kan? Aku mau bikin video sosial media, tapi kata kliennya kan, tapi eh, penonton-penonton saya ini itu di daerah pedalaman yang jaringannya jelek kalau untuk nonton YouTube, ya kan? Nah, aku mau Mas minta tolong dibikinin video ya. Nah, itu kita juga harus aware, ya kan? Aware-nya dari mana? Aware-nya adalah kalau udah di pada pedalaman, nggak ada jaringan segala macam. Oh, ini pernah kejadian di saya soalnya. Saya bikin 4K waktu itu, ya kan? Bikin 4K, nggak keputer, Mas. Nggak keputer. Ya mereka sanggupnya cuma sampai 360 mungkin 360 480 waktu itu emang udah lama 2015 atau 2016 2017 dia nggak keputar videonya ya karena nggak jaringannya nggak support ibaratnya kan sedangkan kalau mau nonton 4K itu harus menggunakan speed yang baik ibaratnya kan nah jadi balik lagi ke kebutuhannya ya kan boleh kita bikin yang emang optimal yang maksimal tapi kita harus juga efisiensi ya kan apa fungsi efisiensi nanti ketika ada revisi ya kan ketika ada revisi kita jadi lebih mudah ya kan. Nah sekarang aku mau nanya nih, kita mulai ke tips berikutnya nomor dua. Tadi nomor satu adalah teman-teman harus bisa aware masalah efisiensi. Nah sekarang kita mulai masuk nih ke berikutnya. Sekarang aku mau tanya langsung nih ke teman-teman semua yang ada di sini sekarang. Teman-teman kalau bikin project itu gimana mulainya? Kalau bikin project atau folderingnya? Sekarang aku kasih contoh aja deh. Tunggu ya, aku buka dulu ya. Teman-teman kalau ada yang mau sharing, gimana teman-teman kalau bikin project itu bisa, boleh. Oke, ini dia nih. Kita share screen dulu, guys. Folder ini. Oke, udah kelihatan nih foldernya ya. Ini aku gedein dulu, guys. View, habis itu aku bikin extra large. Nah, teman-teman, hal pertama yang harus teman-teman lakuin, aduh ini kelihatan nggak ya, guys? Oke, hal pertama yang harus teman-teman lakuin adalah, ya kan, dalam mengerjakan sebuah project, yaitu nomor satu naming. Naming foldernya teman-teman terlebih dahulu. Ya kan? Ini basic yang akan saya kasih tahu, ya kan? Basic akan saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi setelah teman-teman memindahkan sebuah footage, sebuah data, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus bikin foldering. Ya kan? Ini semua folderingnya teratur dan rapi. Sistemnya, cara nulisnya, MM, ya. MM, DD, sama YY. Ya kan? Seperti yang saya tulis, 05/19/22 berarti bulan 5, tanggal 19, tahun 2022. Habis itu nama projectnya apa? Motion Add Voucher, misalkan. Nah, di dalam folder ini, kita open. Di dalam folder ini, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada aset. Ini basicnya teman-teman ya. Basicnya itu selalu ada 5. Ya kan? Ada 5 hal. Aset, audio, aset, audio, file atau project ini boleh kalau aku gabung aja file project, aset, audio, file project, output sama video. Nah, kelima ini tempat untuk kita naruh aset. Pernah nggak teman-teman kalau teman-teman lagi butuh gambar, teman-teman download di Google, terus entah teman-teman taruh di mana gambar itu, terus teman-teman tiba-tiba langsung drag in aja masuk ke Premiere Pro. Nah, itu nggak boleh teman-teman lakuin. Jadi, make sure untuk serapih mungkin dalam bekerja. Ya kan? Ini jangka panjangnya bagus banget. Teman-teman, aku berani ngejamin. Proyekku yang 2017 sampai detik ini masih bisa dibuka dengan aman tanpa ada lost project, tanpa ada lost file segala macam. Masih aman. Karena apa? Karena aku menerapkan project ini.
Ini fungsinya apa teman-teman? Aku kasih tahu nih jangka panjangnya. Jadi teman-teman, kalau di perusahaan gede atau di sebuah instansi ada yang namanya project recycle, ya kan? Project recycle tuh teman-teman pernah nggak nonton film habis itu di remaster? Film-film yang diulangi kembali atau dibikin lebih tajam lagi, lebih bagus lagi. Nah, itu kenapa masih tetap bisa halus, kenapa masih tetap bisa bagus? Karena mereka menggunakan sistem ini. Folderingnya bagus, folderingnya rapi, teman-teman. Jadi folderingnya diatur sedemikian rupa. Jadi walaupun proyeknya itu sudah berusia puluhan tahun, masih bisa dibuka dengan bagus. Nah, itu tuh. Jadi yang teman-teman harus lakuin ketika teman-teman pertama bikin folder tadi ya. Bikin folder, bulannya dulu, tanggal, baru tahun. Kenapa harus bulan dulu? Karena biar berurutan. Jika jika 01 berarti Januari. Jika 02 berarti Februari. Ya kan? Nah, kalau kayak di saya ini enak nih. 0519 berarti 19 Mei. 0522 22 Mei. Jadi enak mau nyari project. Gampang banget mau nyari project. Karena udah rapi semuanya. Set. Rapi. Isinya apa? Ada aset, ada audio, ada file project, ada output, ada video. Oke, kita bahas satu-satu foldernya. Aset. Aset itu isinya apa? Aset itu adalah segala hal yang mendukung editingnya teman-teman. Bisa desain. Aset ini sebenarnya audio ya teman-teman. Audio itu termasuk aset. Video itu termasuk aset juga. Nah, cuman ini aku pisah. Audio sendiri, video sendiri. Jadi aset itu isinya apa? Contoh nih, aset isinya seperti ini teman-teman. Aset itu isinya logo, misalnya nih. Ya kan? Ada logo asetnya. Habis itu aset tuh isinya ada memes, gambar-gambar, ya kan? Pokoknya aset itu adalah segala hal yang mendukung dalam editan kita. Ini aset nih isinya. Nah, kemudian ada audio. Audio apa teman-teman? Audio itu berarti ada VO, voice over, ada musik. Pokoknya yang berbau audio itu teman-teman taruh di folder audio. Oke. Habis itu setelah audio ada file project. File project itu isinya ya ini nih kayak file kita, file Premiere Pro kita. Habis itu ada auto save-nya, video preview segala macam. Ini semua di sini di file project. Semuanya tertata dengan rapi. Habis itu ada output. Output itu tempat teman-teman ngejadiin video teman-teman, ya kan? Output lah ibaratnya hasil render out-nya, ya kan? Nah, teman-teman, cara render out juga itu enak, teman-teman. Jangan teman-teman menerapkan sistem yang editing satu fix, draft satu fix banget, draft satu super fix. Nah, itu jangan teman-teman. Ini kita pakai caranya kayak gini teman-teman. Jadi itu selalu pakai tanggal tadi sama konsepnya. Cara penulisannya ya DDYY underscore draft berapa. Misalnya kalau emang rough cut tulisnya rough cut. Kalau untuk di preview rough cut. Garis miring lagi project. Nama projectnya. Nah, ini contoh yang dipunyaku ini. Kita lihat ya. Ini contoh nih. 05.19.22 berarti project 19 Mei tahun 2022. Habis itu apa? Draft 1, ya kan? Draft 1. Habis itu untuk kebutuhan apa? Di sini kebutuhannya ads, iklan. Kebutuhannya ads. Nama projectnya apa? Nama projectnya vouchers. Nama projectnya. Habis itu ada resolusi di sini 1920 kali 1080 pixel. Ya kan? Nah, ini teman-teman, sekarang sekarang teman-teman kira-kira ada yang bisa jawab atau enggak? Kenapa setiap kita nge-render out itu harus dipisah? Kenapa? Contoh nih, kayak ini ada draft 1, ini ada draft 2, ini ada revisi 1. Loh, Kak, kenapa sih Kak nggak dijadiin satu aja Kak? Outputnya ini bikin banyak nih, makan makan space banget nih kayak gini. Misalnya kayak gitu ya. Nah, jawabannya teman-teman adalah fungsi dari hal seperti ini adalah untuk mempermudah di masa depan teman-teman. Teman-teman pernah nggak? Aduh, teman-teman nggak aku mau nanya nih. Teman-teman pernah nggak ada yang udah ngedit, hasilnya udah bagus, taunya klien lebih suka editan yang lama? Ada nggak yang pernah? Karena saya pernah. Karena saya pernah. Saya udah ngedit, susah-susah tuh, ya kan? Bayangin teman-teman, saya sudah ngedit after movie,
itu beatnya udah ngikutin musik, dep dedep dep dep dedep 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 dep dep, udah ngikutin beat, ya kan? Udah nyampe draft 3, ya kan? Udah 3 kali ganti footage, ya kan? Udah ganti footage, bayangin teman-teman, ganti videonya, ya kan? Masih musiknya belum ganti. Tiba-tiba di draft 4 dia bilang, "Mas, musiknya ganti." Kan damn, ya kan ibaratnya kan. Kayak oh my God. Dan ibaratnya aku nggak nge-save project yang sebelumnya. Ya buyar hilang ya kan ibaratnya kan. Buyar. Jadinya berantakan semuanya. Nah, itulah fungsinya teman-teman. Kalau kita jangan pernah menghapus file lama kita, itu harus kita bedain. Kalau emang itu draft 1 kita tulis draft 1. Kalau emang ada revisi, draft 2. Kalau ada revisi lagi, draft 3. Terus kayak gitu. Kalau naming ini terserah teman-teman, misalnya draft 1 ya kan. Teman-teman bikin 2 draft misalnya kan. Teman-teman bikin 2 draft, draft 1 sama draft 2. Terus misalnya ada revisi. Teman-teman mau namingnya pakai revisi 1, itu nggak masalah, terserah teman-teman. Itu bebas. Yang penting teman-teman sendiri yang mengerti bagaimana cara namingnya. Ini output. Jadi ngerender itu ada outputnya juga. Oke, teman-teman, ya. Habis itu ada video. Video apa teman-teman? Video itu sama kayak aset. Intinya sama kayak aset. Jika tadi aset itu isinya adalah segala hal yang mendukung editing kita, seperti desain, logo, dan lain-lain, ya kan? Audio juga iya. Audio isinya ya audio, musik, VO. Kalau video isinya ya footage-footage-nya teman-teman yang mendukung untuk editing teman-teman. Kalau di sini di project saya ini butuhnya cuman look background aja. BTW videonya ke play nggak? Tunggu. Oh, videonya nggak ke play. Tunggu. Aku ganti sistem sharingnya jadi ini. Jadi screen. Nah, tuh kan. Nah, ini cuman look background aja teman-teman. Cuman look background ibaratnya. Cuman ini aset. Hitungannya ini aset. Ya kan? Aset video. Ini aku simpen tadi di folder video. Ya kan? Outputnya gimana? Kita lihat ya outputnya ya. Outputnya yang final mana ya? Ini sih harusnya. Tunggu teman-teman, ini ada audionya nggak teman-teman? Share sound. Oh ini ada share sound, diklik dulu. Kamu masih cantumin skill di CV pakai rating kayak gini? Kurang tepat, Besti. Nyatanya, Ada suaranya nggak teman-teman? Oh ada, oke. para rekruter lebih terkesan dengan bukti skill yang lebih kredibel dan valid. Salah satunya, sertifikasi. Sertifikasi internasional bisa bantu kamu untuk lebih percaya diri dan CV-mu bisa lebih stand out dibandingkan Ini kalau teman-teman perhatiin tadi ya kan di sini ada aset tadi di folder aset ya gambar-gambar ini. Terus backgroundnya itu pakai footage yang aku taruh di folder video tadi. Ya lainnya. kan? Nah, ini. Ambil sertifikasimu sekarang di Microsoft. Nah ini screen recording. Screen recording tuh masuknya ke aset video. Jadi taruh di dalam folder video juga. Ini kok tadi di punyaku nggak ada. Ini kok kemana nih? Aku juga jadi khawatir nih kan kalau aku mau ngedit lagi nih. Kok hilang? Nah, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi eh gimana teman-teman sejauh ini untuk masalah folder manajemen teman-teman ngerti nggak? Atau ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain dulu? Itu boleh ya, bebas ya. Kalau teman-teman memang ada yang mau nanya atau diskusi masalah folder manajemen, itu boleh kita diskusikan langsung. Kalau nggak ada, kita boleh terus dulu, kita boleh lanjut. Gimana teman-teman? Ada? Aman? Mana ya? Oke, baik. Sekarang karena kita sudah balik lagi, ya kan? Teman-teman belum ada pertanyaan untuk sejauh ini, ya kan? Kita bakalan ngebahas ini nih. Tunggu. Teman-teman bisa boleh langsung buka Adobe Premiere Pro-nya kalau emang berkenan, ya kan? Ini ya, aku buka dulu yang punya aku Premiere Pro-ku. Jadi kita udah masuk ke Adobe Premiere Pro-nya ya teman-teman ya. Di sini teman-teman Premiere Pro teman-teman gimana? Keren kan? Alhamdulillah keren kan? Alhamdulillah ya keren kan ya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa teman-teman. Crack itu cuma langkah awal aja teman-teman ya. Dulu saya juga kok crack dulu. Dulu, tapi sekarang kalau emang udah ada uangnya, udah kerja ya apa salahnya kan?
Murah loh teman-teman, cuma 120.000 kalau kita pakai student. 120.000 tuh all apps, ya. 120.000 tuh all apps tapi itu promo sih, emang promo student sih. Jadi saya masih make apa sih zaman kita kuliah dulu guys namanya NIM nomor induk mahasiswa, ya. Kok NIP lagi, PNS dong. Pakai nomor induk mahasiswa, ya kan. Habis itu masukin aja kampusnya di adobe.com, ya kan. Itu kita udah bisa dapat aksesnya kan. Untuk cara pembayarannya gimana? Bisa pakai Bank Jago. Bank Jago tuh enak banget untuk pembayaran. Genius juga bisa segala macam. Nah, oke, back to context, ya kan. Kita udah masuk ke tampilan utama kita di Premiere Pro, ya kan. Hal pertama yang mau aku tunjukin ke teman-teman adalah untuk awal-awal ini masih sama semua rata-rata teman-teman. Samanya di mana? Ketika teman-teman lagi di tampilan awal, ya kan, teman-teman ya new project biasa, ya kan. Ini masih biasa banget, ibaratnya kan. Ini masih basic of the basic, ya kan. Nah, cuma nggak tahu nih teman-teman tampilannya udah sama kayak aku atau belum. Tapi intinya masih sama semua ya teman-teman ya. Hal pertama yang harus teman-teman lakuin adalah ingat project location. Project location-nya taruh mana? Taruh di file project yang aku bilang tadi. Tadi kan kita di file management, folder management, kita bikin 5 folder, ya kan? Kita bikin 5 folder, yaitu tadi ada aset, audio, file, output, sama video. Nah, taruh di file, teman-teman. Jadi make sure choose location-nya itu yang pas, teman-teman. Taruh di tempatnya. Disesuaikan sama tempatnya. Kemudian project name, ingat ya, ini project name, bukan sequence. Project name-nya itu ditulis kayak ya nama project-nya. Boleh pakai angka, boleh pakai tanggal, kayak bulan, kayak tadi ya, 05 misalnya kan. 05 19 22 voucher ads misalnya. Itu boleh juga untuk project name teman-teman, ya kan. Habis itu untuk project location jangan lupa pilih di situ ya. Ini aku contohin misalnya choose location. Choose location. Taruh di tempatnya ya teman-teman ya. Ini kelihatan nggak share screen? Oh, kelihatan ya, aku lagi milih ini ya. Nah, ini taruh di file project, ya kan. Taruh di file project, select folder, ya. Habis itu langsung kita mana? Nah, kita create di sini, ya kan? Kita create. Tab. Udah ke klik belum? Oh, udah, teman-teman. Berat sambil ngezoom soalnya. Nah, oke. Teman-teman mungkin ketika teman-teman melihat tampilan saya, tampilan Premiere Pro saya itu sedikit berbeda sama punya teman-teman. Kalau punya teman-teman mungkin bentuknya Hah? Sama aja nih ya teman-teman. Ini kali ya. Oh, bukan juga. Jadi kita fokus dulu bahas yang ini dulu ya. Yang workspace yang punya aku dulu. Oke. Nah, mungkin ini sedikit berbeda teman-teman. Jadi hal pertama yang mau aku sampaikan di sini adalah teman-teman harus mengadjust sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contoh, ya kan? Kalau aku lebih suka efek kontrol di sini. Di sini aku naruh efek, ya kan? Kelihatan nggak teman-teman kiri atas ya? Kelihatan ya? Di kiri atas ya. Ini bisa aku coret-coret nggak? Oh, bisa. Bisa aku coret-coret, nice. Nih, aku lebih suka naruh di sini nih ada efek. Kalau punya aku ya ada efek. Habis itu ada essential graphic untuk teks, ya kan? Untuk teks atau grafik lah, grafik itu di sini. Nah, aku preview project, bukan preview final ya. Preview project itu di sini. Sedangkan untuk preview final itu di sini. Ini final. Kenapa aku ngelakuinnya berbeda? Nah, terus aku timelinenya di sini. Aku timeline aku bikin panjang di sini, teman-teman. Kenapa aku bikin panjang di sini?
Karena balik lagi untuk kebutuhanku, balik lagi nih ke kebutuhan masing-masing, preferensi editing masing-masing. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau aku suka ngedit tuh yang layernya kelihatannya panjang, stacking, ya kan? Tapi kalau untuk yang ini mah aku editannya sederhana. Aku editannya sederhana kalau yang ini. Nih, kalau teman-teman lihat workspaceku yang animasi, aku ada nih workspace yang khusus animasi. Mana animation. Nah, nggak ke save, hilang teman-teman. Aku ada teman-teman yang kayak gini bentuknya teman-teman. Yang bentuknya tuh, nah kayak gini. Sequence-nya di sini. Jadi sequence-nya tuh tinggi dia. Nih kayak gini dia contohnya. Contoh aja ya. Nah, sequence-nya di sini, manjang. Jadi nanti kelihatan semua. Ini biasanya kalau aku bikin animasi teman-teman. Kalau aku bikin animasi, ya kan? Biasanya kayak gini nih bentukannya. Kenapa harus kayak gitu? Nih, perhatiin. Karena aku biasanya itu kan banyak aset tuh teman-teman. Banyak banyak desain yang harus dimasukin. Nih kayak gini bentukannya. Kurang lebih sop, sop, sop. Nah, aku bisa bikin berapa layer nih, teman-teman? Bisa bikin banyak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tampilannya mau digimanain tuh teman-teman yang bisa mengatur sendiri. Ya kan? Jadi nomor satu, teman-teman harus senyamannya teman-teman mau bikinnya bagaimana tampilannya. Nah, untuk masalah workspace ini, teman-teman udah tahu semua kan kalau seandainya kita bisa nge-custom. Oke? Nah, cara nge-custom, ya kan? Ini aku undo dulu semuanya. Aku ngeri nggak ke-save ya. Nah, nggak mau balik dia. Pulang ke sini. Oke. Nah, udah balik lagi normal. Ya. Nah, jadi audio baruku hilang. Bentar. Audio baruku mana? Mana audio baruku nih? Oh, ini di sini nih. Nah, jadi teman-teman gimana cara bikinnya tadi ya? Teman-teman tuh bisa mindah-mindahin sesuai teman-teman. Oh, ini audiometernya. Selip dia. Nah, ini teman sendiri yang bisa ngotak-ngatik, ya kan? Mau teman-teman taruh di mana segala macam. Kalau aku lebih suka project itu di sebelah kanan. Project. Jadi itu berurutan, turun semua, ya kan? Aku juga suka efek di sini segala macam. Nah, kalau aku ngedit film biasanya workspace-ku berbeda lagi. Aku bikin Lumetri itu di ini, Lumetri Color ini, itu aku bikin di kotak bawah ini. Beda lagi. Jadi hal yang harus teman-teman lakuin, teman-teman harus menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, kalau boleh tahu teman-teman di sini ada yang custom nggak workspace-nya? Ada yang custom nggak? Mas Alfadino gimana Mas Alfadino? Custom? Kalau saya custom, eh, Oh, kalau saya cuma sebatas horizontal vertikal aja sih. oh horizontal vertikal. Di ribet itu belum. Oke, oke. Ya nggak masalah. Yang penting sudah aware masalah nge-custom layout lah ibaratnya seperti itu ya. Mas Ambo, Mas Farhan gimana? Kalau saya dari pertama kali nyoba nggak ada perubahan sih. Oh Gitu-gitu nggak, aja. dari awal nyoba nggak ada yang diganti. Oke, aman. Iya. Tapi kalau emang nyamannya udah kayak gitu nggak apa-apa Mas. Kalau emang nyamannya udah kayak gitu. Tapi kalau mau dicoba juga nggak apa-apa. Kalau aku bener-bener enak banget. Ibaratnya kayak tinggal drag drop, ini aku dari kanan ke bawah ini tinggal cep sep 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 cepet lah ibaratnya. Terus tampilannya luas ibaratnya kan. Aku menyesuaikan dengan kebutuhanku sendiri. Itu enak banget. Set 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 set. Habis eh itu tips pertama ya. Tips udah berapa tips tadi? Aku sampai nggak ngitung tipsnya ya kan. Habis itu untuk ngedit ngedit satu yang berikutnya harus hafal shortcut ya kan. Harus ngapal shortcut. Dari mana ngapal shortcut? Balik lagi ke edit keyboard shortcut. Control Alt K. Nggak, apalin aja di sini teman-teman. Bisa teman-teman apalin atau bisa teman-teman ibaratnya
Selain ngapalin teman-teman bisa ngeganti sendiri ibaratnya kan. Kalau ini aku nggak perlu ngajarin terlalu dalam karena udah banyak banget tutorial yang ngajarin kayak gini. Ibaratnya kan. Udah banyak banget. Cuman mungkin secara workflow teman-teman harus bisa menyesuaikan lagi. Habis itu sekarang aku mau ngebahas tadi aku ngajarin teman-teman semua manajemen project di folder. Gimana tuh ngomongnya? Manajemen folder di project. Pokoknya intinya tadi aku ngajarin teman-teman bikin manajemen file di sini ya, di Explorer, di ininya kita, di folder-foldernya kita. Nah, di Premiere Pro pun serupa teman-teman. Harus teman-teman lakuin. Contohnya apa? Nih, di sini di tempat aku yang sebelah kanan ini, aku klik kanan, new bin, aku bikin sequence. Habis itu aku klik kanan lagi, new bin, aku bikin nest. Ya kan? Habis itu aku klik kanan lagi, new bin, aku bikin footage. Atau video aja, video. Habis itu di new bin, aku klik audio. Habis itu aku bikin aset. Ya kan? Nah, jadinya teman-teman, enak teman-teman. Rapih banget. Enak banget. Kalau teman-teman mau import audio, misalnya nih kan, aku mau masukin VO Henny, misalnya kan. Teman-teman import, ya kan? Masukin aja ke audio langsung, ke folder audio. Jadi semuanya rapi teman-teman. Semuanya tertata dengan sangat aman. Ketika kita buka audio, wow, sudah ada nih VO-nya, ibaratnya. Ya kan? Jadi rapi semua teman-teman. Nah, habis itu mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, wah, sequence juga dibikin folder. Iya, teman-teman. Kenapa? Nah, ini kita masuk ke pembahasan utama. File kita anggaplah kita lagi bikin project ya, teman-teman. Kita bikin new sequence, ya kan? New sequence 1080 pixel DSLR 1080 24 pixel. 24 fps. Ini teman-teman kalau ngomongin masalah sequence, ya kan? Ini udah sequence yang paling standar lah ibaratnya kan. Sequence standar itu pakai digital SLR. Ya kan? Kalau teman-teman mau pakai yang Apple ProRes ini segala macam boleh juga. Cuma kalau balik lagi, ini kalau mungkin kayak untuk kebutuhan yang kayak sama kayak Mas Alfadino lah ibaratnya kan, atau enggak kayak Mas Ambu juga yang biasa bikin after movie atau untuk kebutuhan sosial media, ini cukup banget di SLR ini. Cuma balik lagi nih, untuk apa namanya color space-nya masih 709 ya kan. 709. Nah, ibaratnya color color profile-nya nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu banyak varian ibaratnya kan. Nggak masalah teman-teman, ini cuma contoh aja. Sequence, balik lagi, sequence harus dikasih nama yang bagus. Draft 1. Wah, langsung 6. Draft 1. Nah, udah muncul tuh. Jadi sequence ditaruh di sini teman-teman. Nih, di dalam folder sequence. Ya kan? Ini harus rapi teman-teman. Jadi, ini contoh nih, ini kasus nih, terjadi kasus ya. Aku masukin videonya deh. Nih, aku masukin loop background ke folder video. Ya kan? Nah, anggaplah ya. Anggaplah ini udah jadi nih videonya teman-teman. Anggap ya. Anggap video ini udah jadi. Nah, ini hanya dengan 4 video ini anggap ya. Anggap ini udah jadi nih, ya kan? Udah jadi, udah teman-teman render nih. Udah teman-teman render, udah teman-teman kasih. Ya kan? Nah, taunya ada revisi. Ya kan? Revisinya jangan ngerjain di draft 1, teman-teman. Ini kebanyakan teman-teman yang ngelakuin ini pasti. Revisinya itu kita bikin di draft 2. Jadi ini kebanyakan teman-teman kayak gini nih. Misalnya nih, ini misalnya anggap kita udah dapat revisi nih, ya kan? Mas, aku minta tolong dong Mas, revisi dikasih musik misalnya. Ini kan kita belum ada musik nih ya. Kita belum ada musik kan? Kita belum ada musik. Anggaplah mau dikasih musik atau dikasih audio misalnya. Nah, teman-teman jangan ngelakuin hal seperti ini. Jangan tiba-tiba teman-teman kasih audio. Kenapa? Balik lagi supaya kita bisa bikin perbandingan atau comparison. Caranya gimana? Di folder sequence tadi, ini nih, draft 1 teman-teman ini, kelihatan nggak teman-teman yang sebelah kanan atas ini ya? Itu teman-teman klik kanan, habis itu klik duplicate. Nah, itu bakal keduplikat tuh sequence-nya. Ada draft 1, nah yang ini teman-teman klik enter, habis itu ganti ke draft 2.
Nah, di draft 2 ini baru teman-teman tambahin hasil apa revisian tadi, disuruh apa? Disuruh masukin audio. Nah, jadi ketika mau ada revisi lagi, nih draft 1 yang tanpa audio, draft 2 yang pakai audio. Dipisah teman-teman. Sejauh ini bisa ngikutin nggak teman-teman? Aman nggak? Ngerti kan? Ngerti ya? Oke. Kalau mengerti, alhamdulillah, ya kan? Teman-teman berarti bisa ngikutin. eh jadi kita bermain di kerapihan. Jadi editor, waduh teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang belum mencoba, cara ini bener-bener satset banget. Ibaratnya mungkin kalau dihitung-hitung, ih mas ribet mas bikin folder-folder di awal mas. Sumpah, tapi teman-teman nanti kerjanya tuh gampang naudzubillah. Teman-teman mau diotak-atik, diedit sedemikian rupa, nggak takut ibaratnya kan. Jadi teman-teman ketika ngasih revisian atau ngasih draft ke klien, ya kan, bos, nih bos videonya bos, sap gitu kan. Teman-teman nggak deg-degan. Aduh, ada revisi apa ya gitu. Enggak tuh, nggak deg-degan. Teman-teman udah nggak takut karena udah teman-teman rapihin seperti ini. Drafting seperti ini. Sequence-nya udah teman-teman rapihin. Habis itu Nest juga jangan lupa, Nest tuh harus di contoh kayak ini ya. Aku nge-Nest nih. Oh, di draft 2. Aku nge-Nest. Nest. Oke. Oh, nama nesting kalau bisa dikasih nama juga. Intinya aduh, gimana ya bilangnya teman-teman ya? Intinya semua harus dilabelin. Semua harus dikasih nama, semua harus rapi ibaratnya. Misalnya nama nestnya misalnya coba, misalnya kan. Oke. Nah, coba ini bakal keluar di folder awal. Ini kan, ini masukin ke nest. Masukin ke folder nest, teman-teman. Jadi semua nestnya teman-teman, nested project-nya itu semua rapih ada di sini. Itu teman-teman. Jadi itu bagaimana seorang editor sukses ya kan itu bisa ngedit secara cepat, secara rapih, secara terstruktur semuanya dari sini. Oke? Ya, sejauh ini teman-teman bisa ngikutin ya, aman ya? Ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini? Siaman ya? Oke. Karena masih aman lo tunggu. Ini mana? Nama-namanya kok hilang? Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk Nah, setelah ini teman-teman harus teman-teman kan udah ngerti nih masalah settingan sequence tadi kan. Settingan sequence sudah ngerti ya kan? Shortcut juga jangan lupa teman-teman. Shortcut untuk mempermudah editing cepet-cepet editing yang cepat teman-teman. Balik lagi ya. Teman-teman lebih suka ngedit suaranya ke scrub kayak gini nggak? Ini ada suaranya nggak? Ada suara nggak? Nggak ada ya? Bentar. Kecil banget deh Yud. Kayaknya coba stop share, terus share screen-nya ini, klik yang share sound. Oh, share sound udah kok. Berarti emang ini audionya kecil kayaknya. Oke. Audionya kecil kayaknya. So, aku bikin ini lebih tinggi. Kayak gini, kurang tepat, Besti. Ada audionya? Ada. Nah jadi kalau teman-teman perhatiin, kalau orang-orang yang bikin sekarang kan udah ada AI ya, sekarang udah ada AI itu. Cuma mohon maaf banget, mohon maaf, Premiere Pro belum masukin AI yang ke berbahasa Indonesia, ya kan? Malah yang udah berbahasa Indonesia itu malah Capcut, ya kan, CapCut. Dia udah bisa menggunakan AI berbahasa Indonesia. Tapi teman-teman di sini ini tips aja untuk teman-teman. Nah ini namanya scrap, ya kan? Jadi ketika kalau kita lagi bikin subtitle, ya kan, kita mau nyari kamu. Nah, kamu bisa di-scrap gini. Ini kalau mau teman-teman hilangin juga bisa, ya kan? Nah, jadi itu tuh cuma salah satu teknik dalam editing aja. Nah, sekarang aku mau ngenalin shortcut utama, ya kan? V, move tool, selection tool, move tool mah di Photoshop, sorry, ya kan? Selection tool, V itu berarti untuk memilih, ya kan? Memilih apa yang kita klik itu akan muncul di efek control, ya kan? Contoh aku ngeklik si coba ini, ya kan? Aku ngeklik si coba, aku masukin folder lain deh, file lain deh, animasinya apa ya? Si gambar ini aja deh, si Drake. Ini aku taruh di aset. Oke, aku taruh di folder aset. Habis itu aku masukin, ya kan? Nah, udah masuk nih gambarnya, ya kan? Misalnya gambarnya udah masuk, ya kan?
Nah, ketika gambarnya sudah masuk, ya kan? Apa yang kita klik di sini, ya ini munculnya di sini di efek control, ya kan? Nah, shortcutnya teman-teman, kalau teman-teman tuh mau kalau Razor Tool ngecut itu pakai C, ya kan? Ini bisa ngedit cepat, tap 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 segala macam, ya kan? Nah, kalau teman-teman tuh sering nemuin kayak nggak snapping, ini kan snapping nih, tep tep, kelihatan nggak sih snappingnya, tep gitu kan? Kayak antara footage 1 dengan footage 2 itu kayak snapping, tep gitu kan? Itu karena magnetnya hidup, snap in timeline, yang ini nih di sini. Ini nih, ya kan? Nah, ini hidup snap in-nya. Kalau seandainya ini bisa zoom nggak ya? Oke, kita close aja dulu. Nah, kalau seandainya ini mati teman-teman, snap in timeline-nya mati, jadinya ya polosan teman-teman, polosan. Nah, bahayanya kalau polosan itu teman-teman, kalau kita zoom, nah ini agak susah teman-teman. Ngepasinnya susah, nggak snapping dia. Nah, jadi make sure teman-teman tombol snap in timeline atau magnet ini selalu hidup. Ini untuk mempermudah kerja teman-teman juga. Jadi snappingnya cepet. Tap, tap gitu kan. Nah, habis itu untuk kayak zoom zoom ini, nah, tap tap ini kan aku bisa zoom timeline secara cepat ini. Ini teman-teman klik ALT. Balik lagi teman-teman sekarang ngeditnya pakai apa? Kalau pakai mouse, ALT scroll atas itu dia ngezoom, ngezoom timeline. ALT scroll atas itu ngezoom timeline. ALT scroll bawah itu ngezoom out timeline. Nah, ini bikin cepet, teman-teman. Habis itu ada juga itu kan kalau teman-teman klik ALT, ya kan. Kalau teman-teman klik shift, ya kan, itu dia ke atas. Sorry, kontrol, bukan shift, kontrol. Kalau teman-teman klik kontrol, dia bakal ke atas. Contohnya kayak mana? Oke, ini aku banyakin dulu ya, teman-teman. Aku banyakin dulu. Nah, saya klik Windows malah. Nah, teman-teman lihat nggak yang saya lakuin tadi? Kalau teman-teman perhatiinnya sebelah sebelah apa di bagian bawah ini, saya bisa scroll ke atas tuh. Saya bisa scroll ke atas layernya. Itu karena saya klik kontrol. Kontrol scroll. Kontrol scroll bawah, scroll atas. Kontrol scroll bawah, scroll atas. Jadi cepet editnya teman-teman. Kayak teman-teman mau nyari layer yang padat ya kan, yang banyak banget ini segala macam. Teman-teman nggak perlu takut. Misalnya kayak, ini gambarnya mana sih? Misalnya kan bingung kan. Gambarnya mana sih? Tinggal ke atas aja. Oh, gambarnya ini ketemu. Nah, kayak gitu. Terus hal yang mempercepat proses editing juga, teman-teman harus biasa memberikan label, ya kan? Label, contoh kayak gambar yang ini aku maunya coba dilabelin deh biar aku nggak lupa. Nah, ini teman-teman bisa klik kanan, ya kan? Label, ganti ke mango misalnya kan, ya kan? Nah, jadi kan warnanya oranye, ya kan? Dia warnanya oranye. Jadi kita ketika ngedit kita lebih rapi, kita bisa tahu kayak, oh, yang oranye itu subtitle, yang merah itu misalnya footage-nya. Terus misalnya overlay kalau teman-teman pakai overlay ya, overlaynya yang warna hijau misalnya kan. Nah, ini semua bakal lebih rapih teman-teman. Jadi make sure teman-teman melakukan yang namanya labeling, ya kan? Itu dasar dasar banget untuk mempercepat editing di timeline. Ini kan timeline teman-teman ya, teman-teman tahu semua ya ini timeline ya. Itu adalah zoom sih menurut aku. Mainin ALT-nya aja, ALT scroll, ALT scroll, ALT scroll, dah. Habis itu kontrol scroll, dah. Itu mempercepat banget sih. Habis itu teman-teman di sini ada yang pakai versi ini nggak? Versi terbarunya Premiere Pro nggak? Ada nggak? Aman ya, Mas? Oh, coba satu-satu. Mas Alfa Dino pakai tahun berapa? Saya pakai yang 24, yang paling Dua. baru. Oh, udah pakai 24. Udah tahu ada remix tool belum? Kenapa? Udah tahu ada remix tool belum? Oh, udah tahu. Udah pernah nyoba? Udah, tapi kadang-kadang kalau ada vokalnya, kalau ada vokal atau instrumen gitu, kadang yang memang suka sedikit agak ngaco. Oh, oke oke oke. Kalau di aku selama ini masih aman ya. Selama ini masih aman sih kalau di aku sih. Nah, jadi teman-teman, Mas Abdurrahman pakai versi berapa, Mas? 2014. 2023.
Oh, 2003 siap. Sorry, Mas. 2014 kejauhan. Mas Sambo, Mas Sambo. Ya, Mas. Saya masih 2020. Wah, udah terbaru juga, Mas. Yang penting nggak 2013. Aman, aman. Gitu. Aman, aman. Ya, jadi kalau yang pakai versi yang terbaru kayaknya 23 juga udah ada sih. 23 udah ada. Aku aja pakai yang 2023. Cuman punya aku tuh awalnya aku lebih suka pakai Adobe Premiere Pro Beta. Ya kan, aku lebih suka pakai yang beta. Cuman yang beta itu nggak bisa dimasukin plugin, teman-teman. Nah, ini jadi bisa notes untuk teman-teman. Adobe Premiere Pro Beta itu nggak bisa dimasukin plugin. Jadi mau nggak mau aku harus install yang Premiere Pro yang versi lama. Aku belum update lagi nih. Aku belum update lagi. Aku masih pakai yang 2023. Ibaratnya yang 2023 aja udah ada remix tool kan. Remix tool tuh ada di sini nih. Nah, ini Remix Tool. Remix Tool itu dia fungsinya ini mempercepat banget teman-teman. Ini ngerubah segalanya bagi saya. Musik yang harusnya kita harus ngepasin panjang lebar itu bisa berubah dalam waktu sekejap. Cep, gitu kan. Cuman aku nggak akan ngajarin ini. Kenapa? Karena balik lagi, aku mau ngajarin ke bagaimana cara kita ngeditin editing yang satset-satset, ya kan. Nah, oke. Kita bakal fokus ke berikutnya ya kan. Habis itu teman-teman udah ada yang tahu belum apa bedanya sekarang ini ya. Sekarang gambar ini ya kan, gambar ini ada dua pilihan, ada scale to frame size, ada set to frame size, ya kan? Nah, kalau kita pilih set to frame size, ya kan, itu yang berubah scale-nya naik, otomatis ini kayak diperbesar gambarnya. Kalau kita pakai set to frame size, ya kan? Nah, sekarang aku bakal ngilustrasiin pakai dua permainan. Ada orange, ada blue, ya, ada dua layer di layar bawah ini kalau teman-teman lihat ya. Ini aku gedein dulu, sorry. Oke, ini aku gedein. Oke, ada dua ya. Ada yang oranye, ada yang blue. Yang oranye tadi aku pakai set to frame size, ya kan? Yang biru aku pakai scale to frame size. Mungkin teman-teman kebanyakan udah ada yang tahu ya. Kalau pakai set to frame size, yang set ya, kita bedainnya set sama scale, ya kan? Kalau set itu dia ngerubah scale juga. Tapi kalau kita pakai scale, ya kan, dia tetap 100, nggak ada yang berubah. Sama kayak di NES, teman-teman. Sama kayak di NES hitungannya. Nih, kita bikin satu lagi. Sorry, kita bikin satu lagi yang ini. Yang oranye tadi ini aku bikin jadi warna tan. Tan ini apa nyebutnya? Coklat aja. Nah, yang coklat ini aku NES, ya kan? Drake, misalnya kan. Nah, berubah teman-teman. Balik ke ini. Balik intinya teman-teman, kalau kita ngenes, ya kan? Kalau kita ngenes sebuah gambar atau sebuah footage, ya kan? Ini dia tampilannya tuh akan menyesuaikan kotak. Maksudnya gimana? Contoh nih, contoh. Teman-teman perhatiin, ini kan scale-nya 100, ya kan? Ini kan scale-nya 100. Kalau aku zoom, misalnya nih, aku bikin nesnya ya. Ini nesnya aku bikin 120. Maka dia akan ngezoom, ya kan? Dia akan ngezoom. Tapi, ya kan? Tapi kalau seandainya dalamnya aku ubah juga, nih aku klik dua kali ya, aku klik dua kali nesnya, bakal masuk ke yang gambar pertama, aku klik jadi 250, 300 misalkan scale-nya, gede, ya kan? Ketika aku balik ke draft 2, dia jadi lebih gede lagi. Ya kan? Jadi gambar, ingat teman-teman, NES itu ini sering banget nih ada yang mikir, loh, aku kira nesting itu tuh nge-grouping. Beda ya teman-teman. Grouping sama NES itu beda. NES itu nge-kompres ukurannya jadi ukuran sequence kita. Jadi ukuran sequence kita. Sebagai contoh, ini aku riset nih. Aku riset. Ini tampilannya nih. Nih, teman-teman, kalau kita pakai gambar yang ini, ya, kalau kita tunggu. Oke, nih. Teman-teman perhatiin gambar yang ini. Gambar yang ini kepala Drake masih punya sisa kepala, Drake masih punya sisa space di atas kepala. Ya kan? Nah,
ini kalau gambar ini kita kita posisinya kita mainin, ya masih aman lah ibaratnya, ya kan? Emang karena gambarnya kayak gini, kotaknya dia emang gambarnya ngefit in kayak gini. Tapi misalnya nih, ya, gambar drag ini kita zoom lagi, misalnya kita bikin 120, misalnya kan, kita bikin 120, ya kan? Kalau belum kita nest, ini masih bisa kita bawahin nih, tuh. Masih ada space kan di atas kepalanya. Tapi kalau udah kita zoom, misalnya nih ya, aku anggap ini udah kita zoom, terus kita nest, ya kan? Kita nest. Nah, anggaplah gambar ini udah aku nest, ya kan? Gambar ini udah ini emang udah di nest, sorry. Yang ini yang aku nest, ya kan? Ketika aku mau kan aku ingetnya gambar ini punya space di kepala misalnya kan. Aku turunin deh. Nggak ada, teman-teman. Kepotong kepalanya. Jadi ini ya teman-teman. Teman-teman harus careful sama yang namanya nest, ya kan? Kalau kita klik ininya nih, aku kasih gambar yang nggak di nest, ini gambar nggak di nest, ini gambar yang di nest. Bedanya di sini teman-teman. Kalau aku klik motionnya, nah dia muncul, wait, nih dia muncul border di sini. Ini gambarnya ya emang yang terseleksi. Kelihatan nggak teman-teman nih? Ya, ini gambarnya yang terseleksi ibaratnya. Tapi kalau kita ke nest ya, kita klik di motionnya, dia kayak gini gambarnya teman-teman. Nih, yang terseleksi selayar kita. Yang terseleksi itu selayar kita. Jadi teman-teman harus mulai bisa bedain, berhati-hati dalam menggunakan nest, berhati-hati dalam menggunakan gambar, dan balik lagi teman-teman. Ya kan, kalau teman-teman melakukan editing, ya kan, make sure editing teman-teman itu menggunakan frame size yang menggunakan ukuran yang sama. Ukuran yang sama. Ya, jadi contoh nih ya, kayak gambar drag itu dia ukurannya 1080, gambar drag ya kan. Habis itu aku masukin gambar yang lain. Gambar yang lain tuh ukurannya 4K misalkan. Itu bakal memperumit editing. Iya, itu bakal memperumit editing teman-teman. Jadi, yang bagus teman-teman bisa dipasin dulu size-nya, ya kan? Bisa teman-teman edit dulu di Photoshop, ya kan? Kak, ribet Kak, edit dulu di Photoshop, nggak masalah. Atau enggak teman-teman kalau emang mau, karena balik lagi, ketika ngedit itu akan mempersulit, ya kan? Ketika ngedit itu akan mempersulit. Aku kasih contoh langsung, praktikum kita, ya kan? Tunggu ya. Ini contoh langsungnya. Ini ada gambar Drake, ya kan? Ini aku samain dulu. Bentar. Ini aku bikin dia set to frame size, ya kan? Nah, ini ada 2 Drake, ya kan? Kita fokus ke yang biru dan yang hijau, ya kan? Misalnya aku bikin yang biru ini efeknya itu nge-motion dari sini ke sini, misalnya kan? Aku kasih keyframe, aku bikin keyframe. Ambil sertifikat. Dia begitu, Ambil sertifikat. ya kan? Sedangkan yang satunya, ya kan? Nah, kalau kita copy, teman-teman, kalau kita copy, oh sorry, kalau dari bawah masih gampang. Yang agak susah tuh dari samping nih. Oke, nih. Oke, ini kan ada animasi dari kiri ke kanan, ya kan? Ini aku pakai gambar atau aku pakai footage, aku pakai aset yang emang dia itu gambarnya gambar yang berdiri sendiri, bukan yang di nest. Nah, sekarang kita copy misalnya. Kita copy, kita taruh efeknya di sini. Ya kan? Pergerakannya sangat beda, teman-teman. Sangat jauh. Set sama yang ini bakalan lebih. Jadi dia itu ke ibaratnya kalau secara motion, ya kan? Nah, ini masih ada space nih di sini nih. Masih ada space. Jadi kalau seandainya gambarnya aku zoom, misalnya nih gambarnya aku kasih background kayak gini misalnya, ya kan? Ini masih sisa.
dia masih sisa. Jadi enaknya NAS adalah NAS itu balik lagi punya kelebihan dan kekurangan. Kalau udah di NAS, gambarnya akan terkompres sesuai dengan layar kita, sesuai dengan sequence kita tempat kita nge-NAS. Nah, makanya di sini aku mau bilang ke teman-teman semua untuk kita lebih pintar-pintar memperhatikan apakah footage kita perlu di NAS, apakah footage kita itu nggak perlu untuk di NAS, ya kan? Nah, jadi untuk yang hari ini teman-teman kita bicaranya masalah teknis-teknis aja, ya kan? Tapi besok teman-teman, besok full kita bahas gimana cari duitnya, ya kan? Ini teknis karena kan emang kita kan Day One kan kita fokusnya ngebahas gimana sih editing yang satset-satset di Premiere Pro, ya kan? Nah, itu salah satunya caranya kayak gini, ya teman-teman. Habis itu tadi teman-teman, apalagi kalau untuk Mas Alfa Dino nih, dulu Mas di aku ketika saya ngedit videonya Rizal Muk itu, aku selalu bikin preset sendiri. Ya kan? Itu udah Mas Dino lakuin. Udah, Nah, udah udah. saya lakukan. Dan itu emang mempercepat ya bikin preset sendiri itu ya. Jadi bikin preset sendiri itu teman-teman, misalnya teman-teman di sini cari kita cari ya efeknya ya, misalnya. Efek transform misalnya kan. Transform aku taruh di sini, ya kan? Video ini shutter angle-nya aku bikin 90, ya kan? Oh, ini efeknya aku patiin dulu yang atas. Aku bikin dia bouncing misalnya kan. Skala dari satu ke 50, habis itu ke 40, habis itu ke 55, habis itu ke 50. Habis itu ini aku bikin is in, endingnya aku bikin is out. Jadi bakal kayak gini kan. Nah, misalnya aku bikin kayak gini nih. Set. Animasinya kayak gitu. Nah, kan akan memakan banyak waktu nih kalau kita bikin keyframe lagi kan, ya kan. Jadi teman-teman semua, teman-teman bisa ngelakuin pada efek transform teman-teman ini, teman-teman klik kanan, habis itu teman-teman save preset, ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa nulisin nama presetnya mau apa, ya kan. Type-nya mau bagaimana, mau based on scale, anchor to in point sama anchor to out point, ya kan. Tapi yang paling normal tuh scale. Disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Nah, misalnya ditulis namanya eh coba workshop, silakan coba workshop. Nah, habis itu aku masukin nih aku pengen bikin juga nih di yang ini, ya kan. Misalnya gambar yang ini, oh gambar yang ini gede banget, gambar yang ini udah kecil misalkan. Lama banget nih kalau aku bikin keyframe lagi. Teman-teman bisa ke efek, dia bakal kesimpan nih di preset teman-teman nih. Di ini nih aku kotakin ya, di sini nih, di coba workshop. Nah, itu di situ tuh. Tadi kan aku bikin namanya coba workshop ya teman-teman ya. Nah, ketika aku masukin coba workshop ini ke video ini, tap. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, balik lagi nih, teman-teman. Coba ada yang bisa tebak nggak? Kenapa yang ini berbeda? Kenapa yang ini malah di sini? Sedangkan yang ini itu di sini, yang biru. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Kenapa di drag yang biru, meme di konten meme yang biru dia di sini, tapi yang kuning, yang oranye dia di sini. Padahal aku pakai efek yang sama. Nah, inilah bedanya teman-teman. Aku kasih tahu langsung jawabannya ya. Jadi bedanya adalah kalau yang oranye tadi aku pakai set to frame size. Set to frame size. Jadi size motion awalnya itu 234. Sedangkan yang biru tadi size motion awalnya itu 100. Jadi mereka berdua sudah memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Jadi teman-teman semua, itulah kenapa tadi aku bilang ke teman-teman semua dari awal, make sure teman-teman menggunakan size yang sama ketika mengedit. Karena takutnya akan terjadi hal yang seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi sangat berbeda sekali ya teman-teman ya. Yang satu ini kayak di sini munculnya, yang satu lagi tuh munculnya di sini. Nah, itu berbeda ya teman-teman ya. Itu karena tadi ada settingan yang di sini. Settingan yang berbeda di efek kontrolnya. Jadi make sure untuk teman-teman kalau mau ngedit footage-nya
desainnya, teks-teksnya segala macam itu di make sure dulu harus sama semua bentukannya, format awalnya seperti itu. Habis itu timeline ini udah teman-teman, multi language udah, teks grafik, essential grafik, teman-teman pasti udah pada pakai essential grafik semua ya. Zaman sekarang itu emang paling gampang apa-apa udah pakai essential grafik, ya kan? Essential grafik ini ada yang template, ada yang emang kita bikin sendiri, tapi zaman sekarang kalau kita bikin teks itu paling enak emang pakai essential grafik. Karena kalau kita bikin teks, kalau yang zaman dulu itu dia ngebuat kotak sendiri, dia ngebuka pop up ya kan. Tapi kalau yang sekarang kita tinggal klik T, kita klik di sini. Nah, langsung muncul essential grafiknya. Jadi layer yang berdiri sendiri, ya kan? Nah, kita ketik misalnya di sini Drake meme. Nah, ini di essential grafik ya kan. Di essential grafik itu semuanya bisa kita edit. Misalnya aku ganti dulu fontnya ke aku asal-asal dulu ya, teman-teman ya. Fillnya aku ganti ke merah misalnya kan. Nah, misalnya kan. Nah, misalnya aku bikin kayak gini nih, ya kan? Nah, teman-teman, teman-teman udah pada tahu belum kalau seandainya teman-teman nih, anggaplah teman-teman udah bikin subtitle panjang nih pakai teks ya kan. Udah banyak nih. Taunya teman-teman suruh ganti subtitlenya. Aduh, subtitlenya masa kayak gini ya kan. Tenang aja teman-teman. Selama teman-teman pakai essential grafik, itu bisa diedit semua teman-teman berbarengan. Caranya cukup diblok aja teman-teman. Diblok semua. Nah, di essential grafik dia udah bisa diedit nih. Misalnya aku ganti jadi Naruto, misalnya kan. Aku ganti ke hijau, ya kan. Ini semuanya keganti teman-teman. Tuh, tuh, keganti semua. Udah keganti semua. Jadi itu salah satu tips editing yang cepat juga yang biasa aku terapin, ya kan? Bisa diblok. Habis itu teman-teman juga udah tahu belum kalau seandainya kita bisa nge-copy paste efek secara cepat, ya kan? Contoh tulisan Drake yang di sini, ini mau aku bikin kayak gini. Position, tap tap tap. Mau aku bikin kayak gini deh. Shoot muncul misalkan. Aku mau bikin shoot muncul. Nah, akan sangat melelahkan kalau seandainya kita ngelakuin satu-satu. Ya kan, satu-satu. Caranya teman-teman, yang ini kita copy atribut, langsung copy aja, sorry. Klik copy pada layer kita ini, copy. Habis itu 3 subtitle kita yang lainnya itu kita blok, klik kanan, paste atribut, paste atribut. Ketika paste atribut, dia akan muncul nih ininya, efek kontrol lah bisa dibilang. Kita bisa ngelihat apa yang mau kita paste. Efek motionnya kah? Efek opacity-nya kah? Aku kan tadi ada efek di motion tuh. Jadi aku oke nih efek di motionnya. Jadi semua layer kita otomatis udah ke ini. Udah ada efeknya. Ke copy efeknya tuh. Set. Yang ini juga. Set. Yang ini juga. Set. Nah, jadi udah ke copy semua secara cepat. Jadi inilah cara yang aku terapin. Teman-teman, kalau mau tahu juga perubahan editing yang aku rasain teman-teman. Perubahan editing yang aku rasain teman-teman. Aku bisa ngedit video yang harusnya dikelarin dalam waktu 5 hari. Itu dalam waktu 2 jam. Aku berani ngomong kayak gitu teman-teman. Karena aku nerapin hal ini. Jadi aku nggak basa-basi lah ibaratnya kan. Jadi emang tips yang aku kasih ini emang yang biasa dipakai sama profesional, sama orang-orang yang udah ngerjain project dalam jangka yang banyak gitu kan. Jadi teman-teman, kalau emang teman-teman ada yang udah tahu, ya kan, syukur, bagus, kita ngobrol lagi untuk diperketat lagi, diperkuat lagi. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, monggo kita diskusi di sini. Nah, ini waktu sudah menunjukkan 16.58, ya kan. Aku harapannya 30 menit tuh kita untuk open discussion. Kita ngobrol apa sih yang teman-teman pengen tahu di Premiere Pro misalnya kan. Apa sih yang teman-teman pengen bahas di Premiere Pro? Apa enggak? Kak, ngedit kayak gini nih gimana caranya? Kak, ngedit kayak gini nih gimana caranya? Itu monggo kerso, kita bahas semuanya di sini. Nah, mungkin dari aku itu ya teman-teman ya. Kita boleh sesi Q&A. Mungkin aku balikin ke Kak Ken ya untuk Q&A-nya Kak.
Nah, jadi Mas, sebelumnya ya kan, kita sekarang ngobrol dulu masalah ini juga sambil ngobrol santai ya. Jadi di video yang seperti kayak teman-teman tahu, video kita tuh ada yang interlace, ada yang satunya apa ya, aku lupa ya nyebutnya. Progresif ya. Ada yang progresif, ada yang interlace. Nah, biasanya yang interlace itu dipakai untuk kebutuhan TV. Itu biasanya dipakai untuk kebutuhan TV yang interlace itu. Nah, biasanya format-format yang interlace itu tuh format-format yang emang dari video recording biasanya Mas, dari video-video yang besar itu loh Mas. Nah, dia itu biasanya dari format-format yang seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya apa bedanya ya kan? Kalau kita mau ngelihat apa bedanya dulu, sebenarnya bedanya kita bisa ngelihat di sini, ya kan? Di keterangannya di sini. Contoh kayak aku pakai yang ini ya kan HDV 1080i ya kan 1080 interlace itu interlace berarti kan time base-nya itu 25 fps ya kan frame size-nya nah ini ada Mas di sini 1440 Hz ya kan 1080 ini 25 fps ya kan habis itu pixel aspect ratio-nya dia pakai HD anamorphic 1080 1,33. Nah, habis itu color space-nya masih sama, masih pakai 709 RGB full. Sample rate audionya bisa bisa sampai 48.000, misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau di SLR misalnya dia itu nah ini nih fieldnya no field alias progresif. Jadi sebenarnya udah beda kebutuhan Mas. Jadi dia ada yang interlace, ada juga yang progresif. Yang interlace itu sedikit cukup berbeda kebutuhan sebenarnya. Aku pernah joinan sama project yang pakai project interlace, tapi jujur, yang project interlace itu berat banget, Mas. Itu berat banget. Nah, maka dari itu sebenarnya kita untuk hari-hari kita daily, ini kita ngomongin daily content ya. Kita bukan ngomongin bikin film. Kalau bikin film, sangat berpengaruh, Mas. Kita mau pakai interlace, kita mau pakai progresif, itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena itu hubungannya sama warna. Hubungannya sama warna, sama color profile, hubungannya sama banyak lah pokoknya. Progresif itu kelebihannya gambar yang relatif lebih stabil dan detail lebih baik. Kenapa? Kenapa? Karena ibaratnya gini, progresif itu ibaratnya kayak kita moto pakai iPhone. Udah jadi. Gambar yang emang udah stabil, yang udah dibentuk sedemikian rupa lah, ibaratnya seperti itu. Nah, cuman kalau dia yang gambarnya interlace, ya kan? Dia tuh emang beda kebutuhan, Mas. Contoh. Ini pernah kejadian di aku. Aku pernah syuting apa ya dulu ya? Syuting iklan campaign apa? Dia nggak bisa ke play. Nggak bisa ke play karena beda settingan. Jadi di zaman dulu, jadi sebenarnya ini nih masih ngomongin yang zaman dulu. Ini masih ngomongin zaman dulu. Jadi yang interlace itu tuh dia kebutuhannya tuh kayak untuk TV-TV zaman dulu. Nah, cuman zaman sekarang semua TV udah bisa progresif ya kan. Dulu tuh interlace ya kan. Untuk kamera-kamera lebar itu pakai interlace zaman dulu itu. Makanya dulu sebelum aku di Microsoft ini, waktu aku di ruang guru, itu manajerku kan dari MNC ya kan. Nah, dia ngajarin aku kalau seandainya ngapain kata dia kan. Ngapain lu pakai interlace katanya kan. Sekarang TV udah pada update kata dia kayak gitu kan. Nah, jadi balik lagi apa bedanya HDV ya kan? HDV sama ini di sini kalau aku perhatiin Mas, HDV 1080p progresif 24 sama DSLR 1080p 24 ini sama-sama 24 ya kan. HDV sama ini ini sama-sama ini ya, sama-sama progresif ya. Aku nggak ngomongin interest lagi. Ini sama-sama HDV ya kan. Nah, HDV for editing with IEEE 1394 ini nih biasanya Sony ya biasanya ya. Sony atau enggak format-format kayak Lumix segala macem. Habis itu HDV frame size-nya 1440 1080. Yang ini 1920 1080. Ini lebih gede yang di SLR, Mas. Kalau kita sebenarnya ketika udah diekspor, ketika sudah diekspor itu nggak akan seberapa kelihatan perbedaannya. Tapi balik lagi, kalau ini masuknya ke sosial media, nggak akan kelihatan. Karena ujungnya semuanya ketika sudah terekspor, bener-bener nggak kelihatan, Mas. Bedanya apa ya? Bedanya apa? Jadi ini kalau kita perhatiin, Mas, bedanya preset HDV sama DSLR, ya kan? Itu bener-bener cuma beda di frame size. Frame size yang DSLR tuh dia 1920
1920 Hz ibaratnya kan. Kalau yang HDV itu 1440, dia lebih rendah. Lebih rendah tandanya apa? Lebih enteng, lebih ringan. Color space-nya sama-sama 709 RGB full. Ini juga iya, 709 RGB full. Jadi masih sama-sama aja. Habis itu sampel audionya juga sama 48.000. Sama-sama juga 48.000. Cuma bedanya di sini tadi aku ngelihat dia pixel aspect ratio-nya dia pakai HD anamorphic 1080 1,33. Kalau yang ini kita pakai square pixel 1.0. Nah, bedanya apa? Nah, sebenarnya ujungnya tidak ada bedanya. Kenapa? Karena ujungnya resolusi kita yang bermain. Kita yang memainkan resolusi, kita yang memainkan panjang kali lebarnya. Ya kan? Jadi sebenarnya perbedaannya hanya di ringan sama beratnya aja. Ibaratnya kalau yang di SLR 1080 ini menawarkan frame size yang lebih besar. Sedangkan yang HDV menawarkan frame size yang lebih rendah, 1440 sama 1920. Ya kan? Jadi sebenarnya ujungnya, outputnya ketika sudah terjadi output itu tidak akan ada bedanya. Karena apa? Balik lagi, ketika kita render, ujungnya ketika merender kita pakai H264. Ya nggak teman-teman? Kita pasti pakai H264 kan? Nah, ujungnya ketika kita pakai H264, semuanya akan balik ke satu sumber yang sama. Nah, ini nggak enak ya teman-teman. Ketika kita mau ngedit pakai Apple ProRes, kita mau ngedit pakai 4K, kita mau ngedit bla 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 segala macam, tapi kalau kita ekspornya itu sama aja ke H264. Ibaratnya kan, ke H264 alias ke kompresan ke codec yang lebih ringan, ya ujung outputnya akan sama. Gitu teman-teman. Jadi balik lagi, ingat balik ke kebutuhan kita. Nah, kalau aku juga mau nanya nih ke Mas Bagas. Ini Mas Bagas bertanya karena Mas Bagas biasa pakai HDV atau Mas Bagas pernah menemukan kasus yang membedakan HDV sama DSLR ini, Mas? Sebelumnya sih belum pernah ya pakai DSLR yang atas itu. Hmm, Kalau pakai yang bawah yang HDP 1080p itu kadang di beberapa device tuh ke size-nya kompleks gitu, kayak jadinya dempak gitu si videonya. berarti Jadi benar. kayak bukan full HD gitu. Berarti benar. Berarti benar berdasarkan video setting yang ditawarkan ini ya. Ini kalau berdasarkan kita baca ya, kalau kita baca frame size-nya, HDV itu 1440 dan DSLR itu 1920. Dari segi yang ditawarin emang beda sih, Mas. Benar, benar, benar. Berarti ibaratnya dari kasus yang dibicarakan oleh Mas Bagas terbukti real bahwasanya emang karena aku nggak pernah pakai HDV ya. Makanya jujur tapi kalau berdasarkan kasus yang diceritakan sama Mas Bagas tadi itu benar. Berarti emang terjadi perbedaan di masalah frame size-nya aja karena Mas Bagas merasakan tadi ngerasa kayak gambarnya kayak agak cemana gitu kan ibaratnya. Oke, oke ya. Oke, thank you untuk Mas Bagas atas sharingnya. Kalau HP sendiri Mas itu biasanya beda-beda tergantung HP-nya dia punya kodeknya apa. Nah, karena kalau yang paling bagus tetap iPhone, ya kan? Karena kalau iPhone dia pakai Apple ProRes. Jadi emang Apple ProRes itu emang udah ada presetnya dia Apple ProRes dia emang udah ada. Nah, yang lucu nih Mas, nggak tahu nih teman-teman ada yang pernah nemuin nggak ngedit footage-nya itu footage dari iPhone. Footage dari iPhone, habis itu masuk ke timeline-nya DSLR yang color space-nya itu Rec 709, warnanya berubah. Warnanya berubah. Jadi aku pernah ngeliat di preview tuh dia warnanya clean, ya kan? Ketika masuk ke Rec 709, jadi kuning, lebih ke kuning. Nah, rupanya hal tersebut terjadi karena emang ada perbedaan color space. Ya kan? Nah, color space tadi itu terjadi karena emang si iPhone itu menggunakan Apple ProRes, ya kan? Menggunakan Apple ProRes yang ibaratnya emang berbeda lah. Berbeda. Dan sedangkan si Apple ProRes itu dia pakai formatnya si Apple ProRes sendiri itu. Nah, itu settingannya ya berbeda lagi. Balik lagi kita Oh, cara tercepat. Tunggu, aku nyari footage yang diambil pakai iPhone deh. Tunggu guys. Footage yang pakai iPhone langsung. Footage yang pakai iPhone langsung. Oh, ini ada. Tunggu aku share screen ya. Jadi ini adalah footage yang aku ambil pakai iPhone, ya kan? Harusnya kelihatan ya, harusnya ya. Jadi jengkelin banget muka gue. Jadi teman-teman perhatiin baik-baik. Di sini aku masukin ke sini.
Aduh, kelihatan nggak ya? Menitnya harus sama harusnya. Kelihatan nggak teman-teman? Kalau di layar saya kelihatan ya. Kalau di layar saya, yang ini dia clean, yang ini dia lebih kuning, lebih ke warm, lebih ke warm. Jadi beda. Nah, tipsnya kalau emang full dari awal menggunakan HP, ini kita balik lagi ya, kita main efisiensi ya. Kalau kita main dari awal agak ribet, kita harus file, new, sequence, habis itu kita harus cari yang Apple ProRes itu berarti ini nih, ProRes RAW, ya kan? 4K, waduh gede banget juga nih 4K berarti kan. Apa enggak, kita nyari lagi yang AVC HD 1080. Nah, kita lihat yang emang dia sampelnya sama kayak yang si mana tadi? Sama kayak yang si ProRes tadi, yang RAW ini. Ya kan, ProRes editing modenya di ProRes RAW. Ya kan. Nah, ini apa enggak ini di VC 10 apa Pro HD. Ini balik lagi ya teman-teman, ini cuma preset ya. Balik lagi ini cuma preset. Ibaratnya kalau teman-teman pakai yang digital SLR tadi, terus settingnya teman-teman ubah juga, misalnya kayak display formatnya ke mana? Nah, pixel rasionya kita ubah, ya kan? Itu bisa teman-teman lihat sendiri di sini nih. Working space-nya bisa teman-teman rubah. Nah, ini harusnya ada informasinya teman-teman. Aku lupa ya ngeklik informasi ini di mana. Informasi itu di properti. Ah, nih properti. Ini kalau pakai HP, ya ini kalau pakai HP, type-nya MPEG Movie, ya kan? Type-nya kita buka sama yang file satunya nanti ya. Ini MPEG Movie, frame rate-nya 60 fps, ya kan? Short audio, pixel aspect ratio 1.0, alpha non, color space-nya rec 709. Video codec-nya MP4 MOV H264, ini berarti udah ke kompres ya teman-teman ya. Ini udah ke kompres. Jadi kalau mau lihat teman-teman, kalau mau lihat itu teman-teman bisa klik kanan terus properties tadi. Kalau mau ngebedain tadi kayak Mas siapa? Mas Tuan, Mas Tuan Abdurrahman kalau mau nyari itu bisa klik kanan terus klik properties. Itu untuk ngelihat ini dari HP, ya kan. Biasanya kalau dari HP itu dia beda-beda. Aku nggak punya settingan yang dari ini sih, yang dari Android. Tapi kalau dari iPhone dia biasanya MPEG Movie. Nah, kalau yang ini yang video, misalnya dari YouTube, ya kan? Mana properties tadi? Kalau ini, oh ini kebetulan sama karena aku ekspornya emang pakai Apple ProRes. Aku kebetulan ekspornya pakai Apple ProRes juga. Kalau yang ini, walaupun dia intinya sama-sama pakai H264. Jadi balik lagi teman-teman, aku menjawab pertanyaan yang awal ditanya sama Mas Tuan Abdurrahman, bahwasanya gimana bisa tahu caranya? Itu bisa klik kanan terus kita klik properties untuk mengetahui, ya kan? Nah, habis itu nanti disesuaikan aja. Misalnya kalau emang color space-nya berbeda, teman-teman berarti bisa bikin sequence berdasarkan si color space-nya sih yang dari iPhone, dari footage-nya yang dari HP tersebut. Ada cara cepet nih teman-teman, ada cara cepet. Contoh nih ya, contoh teman-teman tuh belum punya sequence nih ya kan. Teman-teman langsung klik kanan di video yang teman-teman mau ini, nih, klik kanan, langsung bikin new sequence from clip. Ini diklik, akan auto bikin sequence. Sequence-nya ini enaknya nih, sequence-nya settingannya udah sama persis kayak yang HP atau sama persis kayak yang kita klik. Jadi ibaratnya kita nggak perlu setting-setting dari awal lagi masalah sequence, ya kan? Karena dari awal ini sudah disetting disamakan dengan source yang kita klik tadi. Nah, ini adalah salah satu cara tercepat kita untuk menyamakan klip, menyamakan color profile, menyamakan color space dan lain-lain sebagainya. Itu cara paling cepat, teman-teman. Mungkin itu aja dari aku ya untuk Mas Tuan ya. Aku bakal ngejawab, Kak, ini baru terjadi banget yang aku bilang tadi ya. Jadi itu yang formatnya 4K sequence formatnya 4K tadi itu emang dia berbeda color space, Kak. Dia berbeda output, ibaratnya emang dasar videonya beda. Ibaratnya gini, aku ngasih ibaratnya footage yang dari footage yang dari iPhone itu puding berbentuk kotak ibaratnya.
puding berbentuk kotak. Sedangkan sequence di Premiere kita itu wadah jelly berbentuk bulat. Ibaratnya kayak gitu ibaratnya. Jadi dia nggak fix. Nah, cara termudahnya jika memang mau pakai dari awal nih, kalau emang footage-nya tuh emang iPhone, dari awal nih kalau emang footage-nya tuh emang pakai iPhone, kakak bisa pakai cara yang kulakuin tadi. Jadi footage-nya itu ini di Premiere itu klik kanan, ya kan? Footage Premiere Pro-nya itu klik kanan, terus klik New Sequence from Clip. Ini aku masih share screen kan? Masih. New Sequence from Clip. Nanti color space-nya atau settingan yang ada di Premiere Pro akan mengikuti yang format sesuai dengan yang di iPhone itu tadi. Nah, jadi itu salah satu caranya Kak. Jadi supaya bisa mempermudah editingnya Kak Catherine. Nah, aku jawab lagi, ulangi lagi, kenapa bisa terjadi overexposure tadi kayak tadi itu, ya kan? Balik lagi karena ada perbedaan. Ibaratnya yang iPhone itu emang puding berbentuk kotak, sedangkan sequence kita itu jelly berbentuk bundar. Nah, kalau kita jujur nih Kak, kalau kita bikin dari awal file new sequence, ribet Kak. Beneran ribet. Kita harus milih-milih, aduh harus pakai settingan preset yang mana ya? Nggak satset, nggak sesuai sama tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah editing satset. Jadi cara termudah adalah footage teman-teman, footage-nya kayak Catherine yang iPhone tadi, klik kanan, habis itu new sequence from clip. Semua settingannya akan mengikuti dari yang si iPhone tadi. Nah, itu ya Kak Catherine ya. Jadi harapannya teman-teman semua kita bisa ngobrol lagi, kita bisa diskusi lagi kalau emang ada pertanyaan. Ini emang kayaknya banyak yang ngedit lewat ini ya, banyak yang ngedit formatnya footage dari HP ya. Oke, semangat ya teman-teman ya yang ngedit footage yang pakai HP ya. Semoga teman-teman semua bisa diperlancar, bisa dapat lagi project-project yang menarik dan menantang. Kita bisa ngobrol lagi di grup. Aku balikin lagi ke Kak Kenanga. Thank you juga Kak Catherine pertanyaannya. Sip.